Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai saham syariah, menganalisis akal sirkah transaksi saham dalam indeks saham syariah JII dan ISSI. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Oke teman-teman, saya Tamara Dewi Anggraini, NIM 146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari saham syariah. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan saham itu? Saham didefinisikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, yang dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan investor sebagai pemodal pada suatu perusahaan sehingga memiliki klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan tersebut. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan saham syariah itu? Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Dari sudut pandang fikih, pada dasarnya saham adalah efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya. Lalu, apa sih yang membedakan saham syariah dengan saham konvensional? Perbedaannya yaitu terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Saham syariah ada kegiatan usahanya maupun cara pengelolaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip dan syariah dalam Islam. Sedangkan saham konvensional yaitu seluruh saham yang tercatat di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal haram. Yang penting saham emiten yang terdaftar atau listing sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau legal. Investasi pada instrumen saham di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai bahan acuan transaksi, BEI telah membuat beberapa pengindeks sebagai dasar acuan bagi investor sebagai acuan bertransaksi. Indeks XSSI atau Indeks Syariah Saham Indonesia dan JII atau Jakarta Islamic Index merupakan indeks acuan bagi investor yang menghendaki saham-saham yang sesuai dengan ketentuan Islam atau syariah. Mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI X/2003 tentang pasar modal dan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Disebutkan pada transaksi yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat spekulasi dan manipulasi, yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezoliman. Sebagai contohnya yaitu seperti melakukan penawaran palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam insider trading, menjual saham yang belum dimiliki, dan membelinya belakangan atau short selling. Bab selanjutnya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai saham syariah, di mana dalam fatwa ini terdapat dua fatwa, yaitu yang pertama Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 80 tahun 2011 yang isinya mengenai penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek yang bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Untuk fatwa yang kedua yaitu nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Untuk selanjutnya yaitu fatwa nomor 80 tahun 2019 dalam isinya terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu memuat ketentuan umum yang menyangkut pasar modal. Untuk poin yang kedua menjelaskan tentang kebolehan terhadap kegiatan melakukan perdagangan efek yang bersifat ekuitas
likuiditas di pasar modal dengan ketentuan harus sesuai dengan prinsip syariah. Untuk poin yang ketiga yaitu ketentuan khusus dalam mengatur perdagangan efek, mekanisme perdagangan efek, dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Poin yang keempat yaitu mengatur mengenai penyelesaian terhadap perselisihan persengketaan, yaitu dengan melakukan mufakat atau musyawarah. Untuk poin yang kelima adalah poin penutup. Kemudian fatwa yang kedua yaitu nomor 40 tahun 2003 yang isinya terdapat dua kategori, di mana kategori yang pertama yaitu berisi mengenai kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan tersebut diantaranya yaitu perusahaan yang terkait dengan perjudian atau maisir. Untuk yang kedua yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, namun bidang jasa tersebut mengandung unsur ribawi. Untuk yang ketiga yaitu gharar atau tidak adanya suatu kejelasan. Kemudian yang keempat yaitu usaha memproduksi atau mendistribusikan barang-barang yang dilarang oleh agama. Kemudian kategori yang ketiga yaitu transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, di mana dalam kegiatannya yang pertama adalah transaksi di pasar modal dengan melakukan penawaran atau permintaan yang semu atau palsu. Untuk transaksi yang kedua yaitu transaksi yang mengandung tadlis, yaitu transaksi dengan melakukan penutupan barang-barang yang memiliki kecacatan objek akad. Untuk transaksi yang ketiga yaitu dengan melakukan penyebaran informasi yang palsu. Sedangkan transaksi yang keempat yaitu kegiatan melakukan kenaikan suatu saham tanpa adanya landasan secara fundamental dari emiten tersebut. Untuk transaksi yang kelima yaitu transaksi dalam kategori bai najasi, di mana kegiatan melakukan kenaikan suatu harga saham yang dilandasi adanya informasi yang positif. Namun informasi positif tersebut tidak ada yang asli atau informasi palsu. Untuk transaksi yang keenam yaitu melakukan kegiatan permintaan maupun penawaran secara palsu dengan melakukan opini yang tidak benar. Kemudian transaksi yang ketujuh yaitu dengan melakukan pendekatan ikhtikar, yaitu melakukan pembelian barang secara maksimal dan menjualnya kembali pada saat barang-barang tersebut langka. Kemudian transaksi yang keenam disebut sebagai transaksi cornering. Yang kesembilan yaitu transaksi dengan menggunakan pola isi, yaitu jual beli tadlis, yang dengan menyebutkan keunggulan barang tersebut tanpa disertai dengan kekurangan barang-barang tersebut. Selanjutnya yaitu transaksi dengan menggunakan metode Goben Fuhisi, yaitu melakukan penawaran barang jauh di bawah harga pasar. Kemudian transaksi dengan menggunakan unsur-unsur ribawi. Yang terakhir yaitu transaksi terhadap saham yang belum dimiliki. Saya Vivi Ayu Rahmawati, NIM akhir 158. Di sini saya akan melanjutkan presentasi subbab yang ketiga, yaitu instrumen saham syariah. Dalam pasar modal syariah, terdapat beberapa instrumen yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah sekuritas aset, merupakan bukti penyertaan aset baik berupa penyertaan secara musyarakah ataupun penyertaan secara mudharabah. Yang kedua adalah sekuritas utang atau penerbitan surat utang atas transaksi jual beli atau merupakan sumber pendanaan bagi sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga adalah sekuritas modal, merupakan emisi surat berharga oleh perusahaan emiten yang telah terdaftar di pasar modal syariah dalam bentuk saham. Adapun instrumen saham syariah terdiri dari 4 instrumen. Yang pertama adalah saham. Saham atau stok merupakan surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal oleh perusahaan terbatas. Lalu yang kedua adalah emiten. Efek yang ditransaksikan di pasar modal syariah
hanya boleh diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah. Institusi atau perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal syariah ini dinamakan emiten atau perusahaan terbuka. Setiap perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal syariah akan diberi nama TBK setelah nama perusahaannya. Misalnya, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Artinya, perusahaan tersebut telah menerbitkan efek di pasar modal syariah Indonesia seperti saham syariah. Emiten terdiri dari perusahaan publik dan perusahaan tercatat. Perusahaan publik adalah perusahaan yang menjual sahamnya di publik tetapi tidak mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Adapun perusahaan tercatat adalah perusahaan publik yang sahamnya telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Instrumen saham syariah yang ketiga adalah pasar perdana atau pasar primer. Secara sederhana, pasar perdana merupakan mekanisme transaksi jual beli saham yang pertama kali terjadi antara investor dan emiten. Tujuan transaksi di pasar perdana adalah untuk menentukan harga pasar terbaik sebagai dasar proses penentuan harga saham yang akan dicatat di Bursa Efek. Proses penawaran saham di transaksi pasar perdana ini dilakukan dengan metode lelang terbatas. Apabila jumlah saham yang ditawarkan banyak diminati di pasar, maka kemungkinan akan terjadi kelebihan permintaan jumlah investor yang akan melebihi volume saham yang ditawarkan di pasar dan kemudian akan terjadi kelebihan permintaan. Instrumen yang keempat adalah pasar sekunder. Pasar sekunder adalah mekanisme transaksi jual beli saham yang terjadi antara investor beli dan investor jual. Proses transaksi di pasar sekunder ini dapat dilakukan di Bursa Efek dalam waktu yang tidak terbatas sepanjang emitennya ada dan sahamnya telah tercatat. Transaksi saham di pasar sekunder dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan transaksi jual beli saham di pasar reguler Bursa Efek, dan yang kedua, melakukan transaksi jual beli saham di pasar negosiasi di mana investor beli dan investor jual bertemu di luar Bursa Efek Indonesia kemudian sepakat untuk melakukan transaksi saham dengan harga tertentu. Keempat instrumen saham syariah tersebut haruslah memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faruk, NIM akhir 161 akan menjelaskan tentang saham syariah di Bursa Efek Syariah. Di dunia pasar modal, indeks atas saham ataupun aplikasi merupakan portofolio imajiner yang mengukur perubahan harga dari suatu pasar atau sebagian dari pasar tersebut. Dengan melihat pergerakan indeks saham, investor dapat mengetahui performa harga secara umum atas saham-saham yang dimilikinya. Terkait saham-saham yang sudah dikategorikan efek syariah, Bursa Efek Indonesia memiliki indeks saham syariah yang terus berkembang. Pada tahun 2000-an, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Dana Reksa Investment Management membentuk Jakarta Islamic Index. Setiap periodenya ada 30 saham yang masuk dalam daftar indeks ini. Saat pertama kali dibuka, kapitalisasi pasar hanya sekitar 74 triliun. Sampai awal Januari 2020, nilai kapitalisasi pasarnya sudah mencapai 2 triliun. Semakin besar kapitalisasi pasar menunjukkan semakin banyak jumlah investor yang membeli saham syariah. Selain Jakarta Islamic Index, di Indonesia juga punya indeks saham syariah Indonesia. Berbeda dengan Jakarta Islamic Index yang terbatas pada 30 emiten syariah, indeks saham syariah Indonesia berisi seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa dan memenuhi kriteria syariah. Saat pertama kali dibuka pada tahun 2011, kapitalisasi pasar ISSI berada di angka 1 juta triliun. Sampai awal Januari 2020, nilai kapitalisasi pasarnya sudah mencapai 3 triliun.
Selain indeks JII atau Jakarta Islamic Index dan ISSI, yakni Indeks Saham Syariah Indonesia, mulai tahun 2018, BI merilis Indeks Saham Syariah terbaru yang dinamai dengan Jakarta Islamic Index 70. Berikut penjelasan masing-masing indeks. Yang pertama, Indeks Saham Syariah Indonesia, yaitu ISSI, yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011, adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BI Konstitusi. ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BI dan masuk dalam daftar efek syariah atau disebut dengan DES yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. Konstituen ISSI diseleksi ulang 2 kali setahun. Setiap bulan Mei dan November mengikuti jadwal revisi DES. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BI yang rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan sebagian tahun dasar perhitungan ISSI. Selanjutnya, Jakarta Islamic Index atau disebut dengan JII. Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal indeks Indonesia tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri atas 30 saham syariah yang paling likuid yang tercatat di BI. Sama seperti ISSI, reviewer saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan 2 kali setahun, yakni bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES dan OJK. BI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. Kriteria likuiditas yang digunakan untuk menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Indonesia telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Yang ketiga, dari 60 saham tersebut kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Yang terakhir, sebanyak 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. Yang ketiga, saham Jakarta Islamic Index 70. Jakarta Islamic Index 70 adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII 70 hanya terdiri atas 70 saham syariah yang paling likuid yang tercatat di BI. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan 2 kali setahun pada bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES dan OJK. BI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII 70. Kriteria likuiditas yang digunakan untuk menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII 70 adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Indonesia telah dicatat selama 6 bulan terakhir. Dan yang kedua, dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar yang tertinggi selama 1 tahun terakhir. JII yakni juga memilih dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian
di pasar reguler tertinggi. Dan sebanyak 70 saham tersebut yang tersisa merupakan saham yang terpilih. Subbab yang selanjutnya yaitu adalah bagi hasil atau dividen dan capital gain. Keuntungan yang didapatkan oleh seorang investor jika melakukan investasi yaitu berupa dividen dan capital gain. Yang pertama yaitu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan dihasilkan dari penghasilan perusahaan tersebut. Pembagian dividen dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan RUPS. Jika seorang investor ingin mendapatkan dividen, maka investor tersebut harus memegang saham dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan sahamnya diakui sebagai pemilik saham yang berhak menerima dividen. Sebuah perusahaan membagikan dividen dalam bentuk dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai adalah pembagian dividen dalam bentuk uang tunai rupiah untuk setiap sahamnya. Sedangkan dividen saham adalah pembagian dividen dalam bentuk saham sehingga saham dari seorang investor akan bertambah. Dalam dividen terdapat beberapa istilah, misalnya come date dan fixed date. Come date adalah hari terakhir di mana seorang investor dapat membeli saham dan mendapatkan dividen yang telah diumumkan. Sedangkan ex-date adalah hari pertama di mana seorang investor tidak lagi mendapatkan dividen. Misalnya, saham EFGH mengumumkan akan membagikan dividen pada tanggal 15 Februari 2021. Come date-nya dijadwalkan yaitu 27 Februari 2021. Maka ex-date-nya adalah 29 Januari 2021. Yang kedua adalah capital gain. Dalam konteks saham syariah, capital gain ini merupakan selisih antara harga beli saham syariah tertentu dengan harga jualnya. Capital gain ini terjadi karena adanya aktivitas jual beli di bursa. Misalnya, seorang investor membeli saham dengan harga Rp3.000 per saham. Kemudian investor tersebut menjual dengan harga Rp3.500 per saham. Jadi, investor tersebut mendapatkan capital gain atau keuntungan sebesar Rp500 per sahamnya. Saham berbeda dengan deposito dan suku. Deposito dan suku ini keuntungannya berupa bagi hasil tiap bulan, sedangkan saham keuntungannya diperoleh jika harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya. Dalam berinvestasi syariah, seorang investor dilarang mendapatkan keuntungan atau return dengan cara yang tidak benar atau dilarang. Misalnya dengan gharar, penawaran palsu, short selling, pembelian atas efek yang belum dimiliki,